Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 5 presentasikan materi kita pada hari ini untuk mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah, yang mana pembahasannya mengenai administrasi dan manajemen sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, dimulai dari Aberina Wahyuni, Jumiati Agustina, saya sendiri, Putri Rani Pintan, dan Katina. Oke, dalam pembahasan makalah kami itu ada 4 bagian. Yang pertama mengenai inventarisasi pegawai, lalu ada pengusulan informasi pegawai, maaf di sini maksudnya pengusulan formasi pegawai. Yang ketiga ada pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi. Lalu ada bagaimana mengatur usaha kesejahteraan. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai inventarisasi pegawai, penjelaskan oleh saya sendiri. Sebelum masuk ke inventari pegawai, kita bahas dulu mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia pendidikan dapat kita sebut juga sebagai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti semi, melaksanakan, dan mengatur. Nah, apabila kita membuat suatu pembahasan dan definisi tentang manajemen, dapatlah kita kemudian sebagai bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan dan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan kepemimpinan. Kita masuk ke inventarisasi pegawai. Ruang lingkup administrasi kepegawaian mencakup inventarisasi pegawai, pengusulan formasi pegawai, pengusulan pengangkatan, pembagian tugas, mengatur usaha kesejahteraan, dan mengatur pembagian tugas bila ada yang mengalami cuti, sakit, atau pensiun. Nah, dengan melihat ruang lingkup proses penataan ini, pembahasan administrasi pegawai mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan, pembagian tugas, pengembangan pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, perpindahan pegawai, dan pemberhentian pegawai. Untuk penjelasan lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat di makalah kelompok kami. Selanjutnya, formasi pegawai. Formasi pegawai adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan formasi.
Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi. Formasi ini ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan. Selanjutnya, prinsip penyusunan formasi. Prinsip penyusunan formasi ini hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, setiap jenjang jabatan, jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Yang ketiga, selain beban kerja, organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu metode. Metode yang dipilih dalam beban kerja ini diidentifikasi dari yang pertama hasil kerja, kedua objek kerja, yang ketiga peralatan kerja, yang keempat tugas per tugas jabatan. Lanjut. Terus yang selanjutnya yaitu formasi pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu formasi pegawai negeri sipil pusat. Formasi pegawai negeri sipil pusat ini untuk masing-masing satu organisasi pemerintah pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat pembina kepegawaian pusat. Yang kedua, formasi pegawai negeri sipil daerah. Formasi ini untuk masing-masing satu organisasi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota setiap tahun. Anggaran ini ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Persetujuan formasi pegawai negeri sipil daerah berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Juniati atas penjelasannya. Untuk penjelasan pengadaan pegawai akan dijelaskan oleh rekan kami, Kartina. Para Kartina akan persilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengadaan pegawai. Yaitu apabila suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja baru, maka akan diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang selanjutnya, kenaikan pertama, kenaikan pangkat, yaitu kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi oleh atau PAUR kepengeluaran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri. Yang kedua, kenaikan pangkat reguler. Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik pangkat selama 1 tahun dibuat pada akhir tahun. Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat, koreksi oleh Kasubag atau PAUR pegawai terhadap usulan kenaikan pangkat reguler. Yang ketiga, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
Dibuat telaahan, dilakukan baperjakat, pengetikan usulan dan koreksi kasubag atau kaur kepegawaian, mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Selanjutnya kenaikan data menurut kenaikan pangkat, pengetikan usulan dan koreksi kasubag atau kaur kepegawaian, mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Itu tadi penjelasan dari rekan kami, Katrina. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai mengatur kesejahteraan akan dijabarkan oleh rekan kami, Abrina Wahyuni. Kepada Abrina kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang mengatur kesejahteraan guru. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ini telah banyak dilakukan oleh negara Indonesia. Langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan tunjangan fungsional yang berlaku mulai Januari 2003. Diharapkan dengan menaikkan tunjangan fungsional ini, kesejahteraan guru akan meningkat, sehingga guru bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan kesejahteraan guru, juga tertuang pada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 1 yang berbunyi, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pengembangan karir sesuai dengan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan kesempatan untuk menggunakan sarana-prasarana fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya penjelasan dari Abrina tadi, maka berakhir juga penjelasan materi dari kelompok kami. Ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari materi kami. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peran strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik seperti guru, dosen, tutor, dan sebagainya dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Untuk memahami konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kita terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM. Tujuan manajemen tenaga pendidikan ini berbeda dengan manajemen sumber daya manusia dalam konteks bisnis. Di dunia pendidikan bertujuan manajemennya SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5.
Kami mohon maaf apabila ada kekurangan materi, salah penyampaian, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.